Para politisi di gedung DPR Senayan, Jakarta mendadak balik badan atas rencana revisi Undang-Undang KPK. Semangat tinggi Komisi 3 DPR merevisi Undang-Undang KPK akhirnya terganjal di tengah jalan. Ganjalan justru datang dari dalam DPR sendiri. Politisi di Senayan yang awalnya gegap gempita mendukung draft revisi inisiatif DPR itu, akhirnya cuci tangan setelah muncul reaksi balik dari publik. Draft revisi hasil penggorokan Komisi 3 saat ini sudah di tangan Badan Legislasi DPR. Namun belum sempat draft revisi dipoles Badan Legislasi, publik menolak rencana revisi yang bakal menggunting peran superbody KPK. Mengapa DPR tiba-tiba balik badan atas rencana yang sudah dirancang dengan matang itu? Ya, The Headlines kali ini menyoroti arus balik sikap anggota DPR yang menolak revisi pelemahan KPK. Dua petinggi partai kami hadirkan untuk membahas masalah ini, yakni Priyo Budi Santoso, Ketua DPP Partai Golkar, dan juga Lukman Hakim Saifuddin, Wakil Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan. Dan tidak ketinggalan dua panelis kami, Don Bosco Selamun, pemimpin redaksi Berita 1 News Channel, dan juga Bambang Harimurti, wartawan senior majalah Tempo. Bapak-bapak, terima kasih sudah hadir di Berita 1. Ya, terima kasih. Balik badan. Mas Priyo. Saya menerima kembali. Jadi anggota Dewan partai-partai sekarang semuanya balik badan. Ada dua surat fraksi. Ketiga diantar langsung ketua fraksinya bersama sekretaris fraksi dan didampingi menyampaikan ke saya, menyampaikan surat resmi yang intinya langsung saya buka, intinya adalah fraksi P3 memerintahkan anggotanya di Balik dan di Komisi 3 untuk sementara tidak melanjutkan revisi undang-undang. Surat sebelumnya, sehari sebelumnya, bukan jam sebelumnya, surat yang sama saya terima diteken oleh ketua fraksi partai PKS yang baru. Kira-kira isinya adalah sama. Inilah dua surat yang saya terima langsung dan saya sudah disposisi untuk diproses sesuai dengan aturan, karena saya harus menyampaikan bahwa RUU KPK yang direvisi ini adalah bukan yang diistimewakan satu-satunya. Dia merupakan seperangkat dari 70 rancangan undang-undang atas kesepakatan pemerintah bersama dengan DPR. Presiden menugaskan 4 menterinya, termasuk Menteri Hukum dan HAM dan wakilnya, itu perlu saya garis bawahi. DPR menugaskan Balik, disinilah kemudian ada 70 skala prioritas yang harus dituntaskan pada tahun 2010, 2011, dan 2012. Dari 70 itu ada sekian masalah hukum, ialah tentang Kejaksaan Agung yang ditugaskan kepada Balik, Mahkamah Agung ditugaskan kepada Balik, dan yang ketiga adalah tentang KPK yang ditugaskan pada Komisi 3 DPR. Mas, orang seperti saya masih pikir balik badan benar. Nanti balik lagi badannya, kalau bolak-balik, ibarat orang memegang kartu joker nih. Lama-lama nanti teman-teman di DPR ngambil lagi nih, setelah balik badan nih, buka lagi lacinya, kita revisi lagi. Kira-kira gitu pertanyaan saya, Mas. Menurut saya, balik badan atau apalah namanya, atau istilah saya berubah pikiran, itu adalah hal yang normal dalam politik. Harus saya akui sebagai pimpinan DPR bahwa semua fraksi saat itu menyetujui undang-undang ini direvisi menjadi bagian. Tetapi disebut tidak apakah revisinya seperti apa? Substansinya, nah ini substansinya kan semua orang tidak tahu karena saat itu masih belangkoan aja mengenai revisi ini, revisi ini, revisi ini. Kita boleh sambil melihat apa yang disampaikan oleh partai-partai. Ini yang dari Bambang Susatyo Golkar. Dari tempatnya Mas Priyo, revisi Undang-Undang KPK tidaklah benar sebagai langkah DPR untuk memperlemah kewenangan KPK. Ini dari kemarin banyak yang seperti ini sebenarnya. Kemudian sejak awal tidak menyetujui revisi Undang-Undang KPK. PDIP, betul ya Mas Priyo ya? Sejak awal memang tidak. Semuanya setuju? Semua setuju. Oke, semuanya setuju. Termasuk PDI Perjuangan. PKS mengatakan dalam rilis rotasi anggota, fraksi PKS berkesimpulan tidak akan melanjutkan pembahasan ini yang kemudian surat itu disampaikan kepada. Iya, yang berubah pikiran tadi ya. Berubah pikiran itu tadi. Bukan balik badan, berubah pikiran. Baiklah kalau begitu. Kalaupun ada revisi kami akan memperjuangkan penguatan KPK. Begitu kata PAN. Kalau revisi diperjuangkan penguatan bukan pelemahan. Begitu. Ya.
Masih ada satu lagi, Pak Lukman, fraksinya Pak Lukman. Fraksi siap mengirimkan surat kepada pimpinan DPR dan itu sudah dilakukan untuk mengusulkan penghentian pembahasan. Alasannya apa di dalam surat itu? Jadi begini, saya ingin klarifikasi sedikit istilah balik badan atau buang badan atau buang. Jadi begini, revisi itu sesuatu yang niscaya, yang tidak bisa tidak. Dan itulah kenapa dalam prolegnas, jadi prolegnas itu program legislasi nasional. Konstitusi mengamanahkan pembahasan dan persetujuan sebuah RUU menjadi undang-undang itu menjadi kewenangan DPR dan Presiden. Nah, kedua institusi negara inilah yang kemudian membuat prolegnas, program legislasi nasional selama 5 tahun itu mau bikin undang-undang apa saja. Nah, lalu kemudian dijabarkan per tahun yang prioritas itu. Nah, selama 5 tahun itu salah satunya adalah revisi Undang-Undang KPK. Kenapa? Karena secara keseluruhan di bidang hukum itu semua institusi negara penegak hukum itu mengalami revisi karena ada perubahan pada KUHP kita. Jadi Undang-Undang MA, Undang-Undang Kejaksaan seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Priyo, itu semua mengalami termasuk KPK. Jadi revisi itu sesuatu yang memang sudah disepakati. Revisi semua orang bisa tahu bahwa itu bukan masalah. Nah, tinggal masalahnya revisi itu arahnya kemana? Pada penguatan atau pelemahan KPK. Ini yang problemnya. Pada saat prolegnas belum ditentukan mau kemana. Gitu, bahwa itu harus direvisi menyesuaikan dengan perubahan yang ada. Tapi ketika dibalik apa revisinya Mas? Sampai Anda pergi ikut ke KPK itu loh. Ya karena jelas itu memperlemah. Bambang wartawan atau apa gitu. Iya, karena itu jelas-jelas memperlemah ya, karena kewenangannya diprotoli sehingga nanti KPK sama polisi sama jaksa bahkan mungkin lebih lemah. Padahal kita menyusun KPK karena merasa bahwa polisi dan jaksa yang seharusnya mengerjakan ini tidak mampu melakukannya, sehingga kita perlu satu special body gitu. Pokoknya special body-nya sekarang malah mau dibikin lebih lemah dari polisi dan jaksa yang dengan kewenangannya yang sekarang aja sudah dinyatakan boleh kata gagal gitu. Mas Bambang, boleh saya jelaskan? Silakan. Sebenarnya tidak sepenuhnya benar seperti itu. Karena ini draft itu masih sangat kasar. Saya sendiri sebagai wakil ketua DPR yang mengurusi membimbing masalah ini pun baru kaget tahunya setelah disiarkan oleh pers. Padahal itu sebenarnya belum boleh bocor untuk publik karena masih itu di bawah, masih di Komisi 3 draft, kemudian balik harmonisasi, nanti balik lagi ke Komisi 3, baru pandangan fraksi-fraksi. Setelah itu baru dibawa ke paripurna yang semua orang bicara di podium itu untuk menyetujui tidak dan seterusnya. Jadi masih jauh dari ini. Tapi karena draft pasar itu sudah terlanjur bocor, yang saya sendiri juga terkejut isinya itu kemudian terjadi kesalahpahaman. Kalau ikuti penjelasan Mas Priyo, artinya ada kasus untuk terus ada revisi itu bukan? Ataukah ketika publik ada di sisi yang berseberangan dengan aspirasi revisi, lalu kemudian itu terpaksa ditarik sebentar? Begitu. Sebenarnya bagi penganut mazhab pendukung untuk meneruskan pemberantasan korupsi ini ada ruginya. Karena mestinya kalau kemudian revisi itu kita desain untuk mempertegas wajah dan lembaga KPK, kenapa tidak kita manfaatkan forum itu? Tapi sekarang karena sudah terlanjur terjadi kesalahpahaman yang kesana kemari sudah karu-karuan. Yang terjadi bukan kesalahpahaman, tapi kebocoran yang lebih baik. Yang perlu dikritisi sebenarnya adalah yang terjadi di Komisi 3. Karena ini yang pembahasannya yang memang tiba-tiba muncul draft yang isinya pelemahan tadi itu. Padahal kan semangat kita sebenarnya penguatan. Nah, disinilah yang menurut saya pribadi juga agak aneh, prosesnya kok begitu cepat lalu tiba-tiba itu sudah disampaikan ke balik tanpa harus mendengar terlebih dahulu dari akademisi, pakar, lalu para stakeholder dan lain sebagainya. Jadi sosialisasi draft itu tidak dilakukan lalu tiba-tiba ke balik. Tapi justru itu yang menyebabkan media dan publik bergerak karena melihat di DPR ini kok ada semacam pembajakan oleh sekelompok ingin memanfaatkan momentum ini justru untuk melemahkan KPK dan kelihatannya dari ucapan-ucapan beberapa wacana di DPR kok mengarah ke sana. Itu yang menyebabkan ada reaksi balik gitu loh. Jadi karena memang poin-poinnya memang ada yang posisinya jelas. kemudian Karena melemahkan KPK. Kelihatan udah arahnya ngomongin, kok KPK nggak ada yang ngawasin, kok nggak ada SP3. Nah, jadi itu kan menunjukkan
alasan revisi kan harus ada alasan revisi. Loh, kok alasan revisinya itu justru untuk memperlemah KPK, mempertanyakan kok ada super body gitu. Menarik Mas, jadi kalau kita lihat seperti ini, ada juga dugaan kemudian setelah rame-rame balik badan Mas, orang mengambil untung dari situ. Pencitraan siapa sekarang yang paling diuntungkan oleh keadaan seperti ini? Mereka yang pro revisi, mereka yang kontra revisi, sama-sama numpang di sini kelihatan. Kita coba lihat nanti ya, termasuk di Komisi 3, pro dan kontra partai mana yang kemudian ini, partai mana yang sebenarnya ingin merevisi Undang-Undang KPK yang draftnya kemudian digodok di Komisi 3 DPR. Kita akan kembali sesaat lagi.